Selamat datang kembali di Joan Val Crochet Channel. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk snowman back charm, tapi ini juga bisa dipakai untuk ornamen Natal. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini kepalanya snowman, lalu ada topinya dan pakai shawl. Oke, dan untuk bahannya di sini, untuk kepalanya saya menggunakan Milko Ply 5. Jadi ini semuanya menggunakan Milko Ply 5. Untuk kepalanya saya pakai yang warna putih. Lalu untuk topinya saya pakai warna hijau. Untuk shawlnya warna merah. Dan untuk hidungnya ini boleh kuning, boleh oranye. Cuman untuk topi dan shawl juga boleh warna yang lain. Nah, untuk matanya ini safety eyes yang 7 mili. Lalu untuk alis dan mulutnya boleh menggunakan benang sulam atau benang jahit atau katun bambu, atau bisa juga Milko yang diambil satu atau dua helai gitu. Kalau tidak ada benang yang ply kecil. Lalu kita juga butuh dakron. Ini juga ringnya untuk gantungan kunci. Dan untuk hakpennya di sini saya pakai yang nomor 4 atau 2,5 mili. Kita juga butuh jarum tapestry. Lalu butuh gunting. Dan untuk penanda atau stitch marker, karena ini merajutnya spiral tanpa slip stitch, jadi penandanya saya pakai benang ply kecil aja. Oke, kita mulai saja tutorial kita untuk snowman back charm. Jadi untuk membuat snowman, yang pertama kita buat kepalanya seperti ini. Jadi untuk tutorial kepala ini nanti linknya saya taruh di kolom komentar. Jadi nanti ada komentar yang saya pin. Nah, itu linknya untuk membuat kepala. Setelah kepalanya selesai seperti ini, dan di sini untuk row 20 saya pakai BLO atau back loop only. Jadi yang terlihat ini row 19 yang front loop, nanti ini untuk kita buat shawlnya. Oke, nah setelah selesai dengan kepala, berikutnya kita akan membuat topinya. Nah, untuk topinya di sini saya pakai warna hijau juga. Jadi seperti ini. Nah, untuk topi ini row 1 sampai row 6 itu polanya sama seperti yang kepala. Dan untuk lubang magic ringnya ini juga jangan dirapatkan, karena nanti untuk masuknya tali gantungannya. Oke, nah ini setelah row 6 selesai, kita punya 36 stitches. Berikutnya kita ke row 7. Di row 7 kita hanya akan membuat single crochet BLO pada setiap stitch atau single crochet BLO 36. Jadi kalau normalnya biasanya kita pakai yang di kedua loop masuk, both loop ini. Nah, yang di depan ini front loop atau loop depan. Nah, yang di belakang ini BLO, back loop only, atau loop yang belakang. Nah, kita pakai loop yang di belakang ini. BLO pada setiap stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35, 36. Dan row 7 selesai. Nah, untuk 6 row berikutnya, yaitu row 8 sampai row 13, kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 36 pada setiap row. Jadi row 8 sampai 13 single crochetnya yang biasa, yang both loop seperti ini. Tidak back loop lagi. Biasa aja seperti ini. Nah, ini silakan dilanjutkan untuk 6 row berikutnya atau row 8 sampai row 13. Single crochet 36 pada setiap row.
Ini sampai row 13 yang sudah selesai. Sekarang kita ke row 14 atau row yang terakhir untuk bagian topi ini. Oke, jadi kita akan buat 2 double crochet pada setiap stitch. Jadi kita akan punya 72 stitches atau 72 double crochet. Nah, ini sebelum kita membuat 2 double crochet yang pertama, kita buat chain 1 dulu. Ini hanya sebagai bantuan naik. Oke, berikutnya kita mulai buat 2 double crochet dalam satu stitch. Yang pertama, stitch berikutnya 2 double crochet, yang kedua, stitch berikutnya 2 double crochet, yang ketiga. Oke, dan ini dilanjutkan atau diulang sebanyak 36 kali karena kita punya 36 stitches pada row 13. Silakan dilanjutkan untuk row 14. 2 double crochet dalam satu stitch sebanyak 36 kali. Setelah topinya selesai, ini sudah terakhir, pengulangan yang terakhir. Lalu kita akan slip stitch pada double crochet yang pertama. Jadi hakpennya kita lepas dulu dari loop, lalu masukkan hakpen pada double crochet yang pertama, pada stitch double crochet dari belakang. Lalu masukkan hakpennya lagi di dalam loopnya, tarik ke belakang, dan kita buat slip stitch di belakang seperti ini. Terus fasten off dan sisakan potong benangnya itu agak panjang karena nanti untuk menjahit topinya di kepala. Oke, dan ini untuk topinya selesai. Berikutnya kita membuat hidungnya. Pertama, ini boleh magic ring, boleh buat chain 2, kalau saya buat chain 2. Lalu kita akan mengisi yang chain yang pertama kita bikin atau chain kedua dari hook. Ini hooknya, ini chain pertama, ini chain kedua. Di sini kita isi 5 single crochet. 1, 2, 3. Ups, ini kurang rapi. Oke, saya ulangi. Buat chain 2, lalu buat chain 2. Ini kepanjangan, boleh dipotong. Kita mengisi chain yang pertama, kita buat 5 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jangan lupa ekor benangnya ini kita tarik biar lubangnya rapat. Nah, untuk row 2 kita akan buat increase lalu single crochet 4. Jadi row 2 ini kita akan punya 6 stitches dan hidungnya ini hanya 2 row aja. Kita buat increase pada stitch yang pertama, 2 single crochet dalam satu stitch, lalu single crochet 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini jangan lupa ini kita balik seperti ini.
biar yang bagus tetap ada di luar. Nah kayak gini, jadi ini memang hidungnya kecil. Oke, kalau sudah kita fasten off nya juga sama, agak panjang. Ini boleh di slip stitch di stitch yang berikutnya. Nah seperti ini. Dan ini untuk bagian hidung selesai. Berikutnya kita akan membuat shellnya. Jadi shellnya itu kita kerjakan di stitch FLO atau front loop only pada loop ke 19 ini. Jadi cari loop yang terluar, yang di luar berarti yang agak di atas. Ini kan posisinya ini atas, ini bawah. Nah kalau loop dalam itu yang ini, dia ada di bagian dalam, lalu yang di bagian atas cari loop yang paling luar, berarti yang ini. Kita akan mengisi front loop dari row 19. Jadi kita akan buat 3 double crochet dalam satu stitch sebanyak 24 kali karena front loopnya ini ada 24. Untuk di stitch yang paling pertama ini double crochetnya kita ganti dengan chain 3. 1 2 3. Ini kita hitung sebagai satu double crochet. Berikutnya kita buat double crochet masih di stitch yang sama, double crochet kedua lagi di stitch yang sama, double crochet yang ketiga. Berikutnya pada stitch yang berikutnya, berarti yang ini, kita buat lagi 3 double crochet dalam satu stitch. 1 2 3. Pada stitch berikutnya buat lagi 3 double crochet dalam satu stitch. 1 2 3. Oke, nah ini silakan dilanjutkan. Untuk shawl row pertama 3 double crochet dalam satu stitch diulang sebanyak 24 kali dan kita akan punya 72 stitches atau 72 double crochet. Dan setelah selesai dengan pengulangan yang terakhir, kita slip stitch pada chain ketiga dari chain 3. Chain 3 yang di awal, ini chain ketiganya, kita slip stitch. Berikutnya kita ke row 2. Row 2 di awal row kita buat chain 1 sebagai bantuan naik. Dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita akan buat pengulangan pola single crochet 5 lalu increase sebanyak 12 kali. Jadi untuk row 2 ini kita akan punya 84 stitches. 1 2 3 4 5 lalu increase atau 2 single crochet dalam satu stitch. Oke, ini pengulangan yang pertama. Masuk pengulangan yang kedua. 1 2 3 4 5 lalu increase. Dan silakan dilanjutkan untuk pengulangan ketiga sampai pengulangan yang ke-12.
Setelah row 2 untuk bagian shell selesai, kita akan slip stitch. Kita lepas dulu hakpennya dari hook. Berikutnya kita akan masuk pada uh, single crochet yang pertama, masuknya dari belakang. Yang ini ambil lagi hook loopnya, lalu bawa ke belakang, slip stitch dan potong benangnya agak sedikit panjang, dan selesai. Nah, sisa benangnya ini akan kita rapikan. Jadi ini saya menggunakan jarum tapestry. Nah, sisa benangnya ini kita bawa aja ke bagian bawah dari kepala. Kita masukkan gini aja. Dan fasten off. Oke, nah ini untuk shellnya sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang hidungnya. Oke, jadi untuk hidungnya itu di antara row 12 dan 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di antara row 12 dan 13, di antara ke dua mata ini. Jadi kan ini jarak antar matanya itu 6 stitches. Nah, kita pakai 2 stitches yang di tengah untuk hidung. Satu, dua, ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini. Satu, dua, pas deh ini di tengah-tengah begini. Dan kita pasangnya pakai jarum tapestry, dijahit-jahit aja. Di sini. Ambil front loopnya aja, nggak apa-apa. Mau kedua-duanya juga tidak apa-apa. Ini pas di tengah-tengahnya.
Selesai, fasten off. Oke, berikutnya kita akan pasang alis dan garis mulutnya. Oke, untuk alisnya, jadi yang ini mata, lalu di atasnya ini ada stitch kan. Nah, kita hitung dari sini itu keluar. Kalau mata kiri berarti ke kiri. 1, 2, 3, berarti di sini. Di sini. Nah, naik 1 di atasnya, hitung 3 juga ke kanan. 1, 2, 3 di sini. Kita hitung dulu yang kanan. Ini kanan 1, 2, 3. Oke. Lalu naik 1 masuk ke dalam 3, 1, 2, 3 berarti di sini. Ini untuk matanya ini alisnya, maaf, alisnya ini saya pakai Milko, cuman saya belah, jadi ini saya pakai 2 ply. Jadi dari Milko 5 itu. Oke, seperti ini alisnya. Berikutnya untuk garis mulutnya. Oke, jadi garis mulutnya dari hidungnya ini turun 1, 2. Oke, lalu ke kanan 1, ke kiri ke kanan 2, ke kiri 2. Berarti ini, nah di sini bisa. Di sini berarti ini di sini. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Berarti ini di bawahnya 1, 2, 1, 2, 3. Oh, di sini maaf, 4. Atau di sini juga boleh. Lalu untuk yang di bagian bawah ambil yang 1 row di bawahnya. Biar senyumnya agak lebar. Ups, susah. Ambil benangnya dulu. Ini agak seperti ini. Nanti ini dirapikan aja. Oke. Lalu sisa benangnya seperti biasa diselip-selipkan dan fasten off. Oke, setelah alis garis mulutnya sudah selesai, sekarang kita masukkan topinya. Jadi kita akan masukkan topinya di tali gantungannya. Ini yang ada ini talinya ini kita bawa di belakang aja. Nah, topinya begini. Ini topinya ini teman-teman bisa kreasikan sendiri, boleh agak miring, boleh lurus seperti ini. Kalau saya hanya lurus seperti ini aja. Oke. Nah, pakai jarum tapestri kita jahit, tapi sebelum dijahit saya akan beri jarum pentul dulu biar nanti dia tidak bergeser-geser. Oke. Nah, ini tadi setelah kita slip stitch, ini boleh dibawa agak ke bawah. Kita jahitnya di stitchnya row 6. Berarti yang ini. Oke. Ini juga tidak harus per stitch dijahitnya. Yang penting tidak lepas aja.
Oke, ini teman-teman silakan dilanjutkan sampai menjahit topinya selesai. Kalau selesai jangan lupa benangnya diselip-selipkan di dalam kepalanya. Sudah selesai, topinya terpasang. Berikutnya yang terakhir kita pasang ring gantungan kuncinya. Jadi ini saya pakai ring gantungan kunci yang ada kokot udangnya. Jadi kalau saya masangnya, tali gantungannya taruh di depannya ring seperti ini, lalu ke arah belakang talinya masuk. Nah, kokotnya ini kita masukkan dulu ke tali gantungan. Oke, lalu bawa ke arah depan dan selesai. Dan ini snowman-nya kita selesai. Oke, jadi tutorial dari saya untuk snowman back charm atau bisa dipakai untuk ornamen Natal selesai. Saya Joan Val, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.